Syekh Ali Jaber adalah ulama yang baru saja meninggalkan kita semua. Beliau wafat tepatnya pada tanggal 14 Januari tahun 2021. Beliau adalah kelahiran Madinah tanggal 3 Februari tahun 1976. Jasa-jasa beliau selalu diingat oleh masyarakat Indonesia karena beliau betul-betul menjadi warga Indonesia. Dan sekaligus beliau adalah ulama yang karismatik karena di saat beliau sedang melambung namanya Allah berkehendak lain, beliau telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan jejak dakwah Syekh Ali Jaber senantiasa teringat untuk kita semua, terutama generasi-generasi penerus. Ikuti jejak dakwah dari Syekh Ali Jaber dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Negara yang kita cintai ini memasuki tahun baru 2021, duka mendalam untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Karena di awal tahun baru banyak ulama kita yang telah wafat meninggalkan kita semua. Di antara ulama-ulama yang telah meninggalkan kita semua ialah Syekh Ali Jaber. Beliau adalah kelahiran Madinah, Arab Saudi. Ia berkeliling Indonesia demi syiar Islam. Penyampaian dakwahnya jelas dan menyejukkan. Apalagi beliau adalah seorang penghafal Al-Quran atau Al-Hafidz. Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air, kemudian Syekh Ali Jaber menjadi warga negara Indonesia. Namanya pun masuk jajaran penceramah agama papan atas di negara yang kita cintai ini. Di saat namanya sedang melambung, namanya sedang terkenal di Indonesia, Allah berkehendak lain. Karena pada tanggal 14 Januari tahun 2021, beliau wafat meninggalkan kita semua. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Soleh Muhammad Ali Jaber. Beliau lahir di Madinah pada bulan Februari tahun 1976. Ia anak pertama dari 12 bersaudara dan menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Sejak kecil Syekh Ali Jaber dapat bimbingan agama oleh ayahnya. Ayahnya adalah penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil belajar Al-Quran. Ia merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya. Apalagi beliau adalah anak pertama yang diharapkan meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran, pada usia anak-anak saat berusia 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun, ia diamanatkan untuk menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Ia mendapatkan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, beliau melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah dan juga di luar Madinah di negara Arab Saudi.
Di antaranya para guru-guru beliau ialah Syekh Muhammad Hussein Al-Qori, yaitu ketua ulama qiraat di Pakistan. Kemudian yang kedua adalah Syekh Said Adam, ketua pengurus Maqam Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Khalilur Rahman, ulama Al-Quran di Madinah dari ahli qiraat. Kemudian yang keempat, Syekh Khalil Abdurrahman, yaitu seorang ulama Ahlul Quran di kota Madinah. Kemudian yang kelima yaitu Syekh Abdul Bari As-Subai, yaitu Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian yang keenam adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qori, ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Quba. Kemudian yang ketujuh adalah Syekh Muhammad Ramadan, ketua Majelis Tahfidzul Quran di Masjid Nabawi. Selama pengembaraannya dalam memperdalam ilmu Al-Quran, beliau juga rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya menyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah, beliau juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, kala usia beliau 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Ia menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Asal istrinya tinggal. Di sini beliau menjadi guru tahfidz hafalan Al-Quran, imam sholat, dan menjadi khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakranegara, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karirnya berlanjut saat ia diminta menjadi imam sholat tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam sholat Id di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber ternyata menjadi sambutan yang sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat rinci dan berisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ia mulai sering dipanggil keliling untuk berdakwah di tanah air demi syiar Islam. Ketulusannya berdakwah, ia mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Ia menjadi warga negara Republik Indonesia. Sejak itu ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri Hafidz Indonesia di RCTI. Usaha menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia. Seperti ditulis dalam situsnya, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber berkantor di Jatinegara, Jakarta, dan ia sendiri tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Dia mulai tampil di berbagai program televisi. Bahkan ia juga menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016. Film yang berkisah tentang Dava atau Syakir Daulay, remaja yang bercita-cita ingin menjadi seorang hafidz Al-Quran. Popularitas Syekh Jaber tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat berbagai media, tetapi beliau tetap rendah hati. Ia masih berkeliling menjadi khotib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Syekh Ali Jaber mempunyai seorang istri yang bernama Umi Nadia dan mempunyai putra bernama Hasan. Beliau jenjang pendidikannya ialah Madrasah Ibtidaiyah Madinah, lulus pada tahun 1989. Kemudian Madrasah Tasanawiyah juga di Madinah, lulus pada tahun 1992. Kemudian Madrasah Aliyah di Madinah juga lulus pada tahun 1995. Mulazamah atau melazimu pelajaran-pelajaran Al-Quran di Masjid Nabawi, beliau lulus pada tahun 1997. Karir beliau adalah penceramah dan imam masjid di Madinah, guru tahfidz Al-Quran di Islamic Center Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakranegara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, imam besar dan khotib di Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakranegara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, imam sholat tarawih, imam sholat Idul Fitri, Masjid Agung, Jakarta, pengajar di pesantren tahfidz Al-Quran Al-Ashkar, Puncak, Jawa Barat, mubaligh di majelis taklim di Jakarta dan sekitarnya, menjadi juri di acara Hafidz di RCTI, pengisi acara Damai Indonesiaku di TV One. Itulah diantara karir beliau saat beliau masih hidup. Yang jelas, kepergian Syekh Ali Jaber duka mendalam untuk kita semua. Mudah-mudahan perjuangan beliau dalam menyiarkan Islam di tanah yang kita cintai senantiasa akan menjadi pemicu untuk generasi-generasi muda, terutama generasi Islam, dalam mencintai ulama dan juga meneruskan cita-cita beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi semangat atau penyemangat untuk generasi-generasi penerus agar senantiasa menggali ilmu dan selalu belajar, dan juga selalu cinta dengan ulama, terutama tidak melupakan jasa ulama yang saat ini baru meninggalkan kita semua, yaitu Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan profil daripada Syekh Ali Jaber bermanfaat untuk kita semua, dan beliau adalah tergolong yang husnul khotimah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.